10 September 1945, Badan Keamanan Rakyat atau BKR Laut didirikan oleh veteran Koninklijke Marine dan Kaigun. Koninklijke Marine merupakan angkatan laut Belanda, sedangkan Kaigun merupakan angkatan laut Kekaisaran Jepang. BKR Laut pusat ini berada di bawah pimpinan M. Pardi dan mendapatkan pengesahan dari Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Pasukan BKR Laut memulai aksi-aksi untuk mengambil alih gedung-gedung di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dengan aksi tersebut, BKR Laut akhirnya memberikan komando kepada pemuda pelaut di berbagai daerah untuk membentuk Kesatuan BKR Laut. Setelah BKR Pusat dibentuk, secara berantai telah mengobarkan semangat para pemuda pelaut di daerah untuk membentuk BKR Laut, sehingga pada kurun waktu bulan September 1945 di Banten, Cirebon, Semarang, Cilacap, Banyuwangi, dan lain-lain. Dengan dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat atau TKR menggantikan BKR, maka tanggal 15 November 1945 disahkan berdirinya TKR Laut oleh pimpinan tertinggi TKR Laut M. Pardi. TKR Laut kemudian berubah nama menjadi TRI atau Tentara Republik Indonesia Laut. Selanjutnya berubah lagi menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia atau ARRI pada Februari 1946. Mereka yang tergabung dalam ARRI melakukan penyerangan kepada Angkatan Laut Belanda di Selat Bali, Laut Cirebon, dan Laut Sibolga. Setelah berkali-kali melakukan operasi laut, ARRI juga membentuk beberapa unit untuk mendukung Perang Kemerdekaan. Korps Armada, Korps Marinir, dan lembaga pendidikan di berbagai tempat terbentuk untuk menunjang unsur-unsur ARRI dalam menjaga kedaulatan Indonesia di sektor laut. Setelah perjanjian Konferensi Meja Bundar dan pengakuan kedaulatan Indonesia atas Belanda, ARRI mendapatkan sejumlah alutsista untuk menambah kekuatannya. Peningkatan kekuatan itu dibarengi dengan penyempurnaan strategi, taktik, dan operasi laut untuk menghadapi gerakan separatis yang muncul. Akhirnya ARRI mendapatkan konsep operasi laut, amfibi, dan konsep lain dengan matra darat dan udara. Modernisasi sejak 1966, ARRI kemudian disebut dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut. Hal ini merupakan babak baru dalam perjalanan sejarah seiring dengan integrasinya dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Memasuki tahun 80-an, TNI AL melakukan modernisasi peralatan tempurnya. TNI AL mulai membeli kapal perang modern jenis baru untuk menambah daya gempur sektor laut. Selain itu, TNI juga melakukan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah.